Shalom, selamat malam Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan pada malam ini. Renungan yang tidak disampaikan pada saat ini dengan topik kritik. Di dalam istilah kritik ini atau sikap kritis ini meliputi beberapa aspek, yaitu daya kritis, pikiran dan sikap yang kritis, manfaat atau fungsi kritik yang baik. Bagaimana pengajaran firman Tuhan tentang kritik atau sikap yang kritis? Sementara ini ada beberapa kecenderungan orang atau masyarakat, baik terhadap pikiran maupun sikap yang kritis. Pertama adalah pandangan yang negatif. Orang yang dianggap sering mengkritik sebagai orang yang vokal, dianggap mengganggu keharmonisan komunitas, dan karena itu biasanya mereka akan diasingkan, dikucilkan, atau diberi label dengan stigma yang negatif. Yang kedua adalah kecenderungan semua orang itu tidak suka dikritik. Daripada dikritik, mungkin banyak orang yang lebih memilih untuk mengkritik. Dalam hal ini tidak sedikit pula para pemimpin masyarakat yang anti kritik. Mengapa demikian? Karena memang biasanya kritik dari orang lain itu menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, dianggap mengganggu atau mengusik ketenangan hidupnya, tujuan yang tidak dicapai. Tetapi juga disebabkan oleh faktor kecenderungan yang ketiga, bahwa pemikiran dan sikap kritis itu seringnya dituangkan dalam bentuk menyoroti kelemahan, keburukan, dan kesalahan orang lain. Itu pun seringkali tanpa solusi, tidak pula disampaikan dengan cara yang baik atau bersahabat. Kecenderungan yang keempat adalah ketidakjelasan dalam penyampaian kritik. Apakah kritik itu didasari oleh kasih atau keluar dari rasa kebencian seperti hate speech? Tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mampu membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian, antara kritik dengan hujatan dan caci maki. Tidak jelas pula bagaimana penyampaian kritik yang membangun atau justru yang menjatuhkan, kritik dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Dan kecenderungan yang kelima, sebagian besar orang lain tidak mau mengkritik oleh karena takut terhadap resikonya. Apakah resiko dibenci, dimusuhi, timbul pertengkaran, atau putusnya relasi pertemanan dengan orang lain. Sebenarnya saudara suka atau tidak suka, kritik atau sikap kritis itu dibutuhkan dalam komunitas sosial maupun dalam organisasi kepemimpinan apapun jenisnya. Sebenarnya kritik itu mempunyai manfaat dan fungsi yang baik apabila didasari oleh kasih dengan tujuan untuk membangun, tujuan yang baik, dan disampaikan dengan cara yang baik pula. Manfaat atau fungsi kritik ini dapat diibaratkan seperti kendaraan bermotor, misalnya adalah mobil. Maka kritik itu dapat bisa berfungsi seperti speedometer, yaitu untuk memonitor jalannya kehidupan supaya berlangsung dengan wajar dan aman. Bisa juga seperti kaca spion yang berfungsi untuk memastikan jalan yang tidak ditempuh aman dan untuk mencegah kecelakaan. Bisa juga seperti setir mobil untuk mengarahkan kehidupan pada jalan yang benar dan aman, sehingga dimanapun kita berada sepanjang jalan itu tetap selamat. Kritik bisa juga seperti rem untuk mengurangi kecepatan apabila kendaraan itu melaju dengan terlalu cepat atau berada dalam lingkungan komunitas masyarakat ataupun kemacetan di jalan raya. Saudara yang saya kasih, intinya secara umum bahwa fungsi dan manfaat kritik adalah untuk memonitor kehidupan agar berlangsung dengan baik dan sewajarnya.
Kritik juga bisa berfungsi preventif atau pencegahan agar sedapat mungkin penyimpangan, keburukan, kesewenang-wenangan, ataupun kejahatan dapat dicegah sedini mungkin. Kritik juga bisa berfungsi sebagai fungsi kontrol agar semua kinerja dapat dikontrol secara kontinu atau secara konsisten dengan hasil sebagaimana yang diharapkan bersama. Fungsi kritik yang lain adalah korektif, yaitu mengkoreksi atau memperbaiki jika terjadi kesalahan atau keburukan di lingkungan kita. Contoh yang baik dalam hal ini adalah kritik yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud, yaitu berupa penyadaran dan teguran dan koreksi terhadap dosa kejahatan Raja Daud dalam bentuk perzinahan dengan Batsheba. Bahkan Raja Daud merampas dengan cara yang licik dan keji, membunuh suami dari Batsheba, yaitu Uria, dan kemudian mengambil Batsheba sebagai istrinya. Dikisahkan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25. Saya akan mengutipkan beberapa ayat yang sebelumnya diawali dengan sebuah ilustrasi yang baik tentang orang kaya dan orang miskin di sebuah desa, di sebuah daerah, di mana orang kaya yang memiliki segalanya itu berlaku sewenang-wenang, merampas satu-satunya milik kesayangan, milik warisan daripada orang yang miskin. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan dari Raja Daud. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikianlah antara lain kegunaan daripada suatu kritik berdasarkan firman Tuhan atas kehendak Tuhan terhadap sebuah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Orang yang melakukan kejahatan itu bisa sadar dan bertobat dan menyesal, dan akhirnya mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana selanjutnya pengajaran firman Tuhan, apalagi di dalam perjanjian baru, mengenai kritik ini? Itu akan saya sampaikan pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi lanjutan pada waktu yang akan datang. Kritik berdasarkan pengajaran firman Tuhan. Untuk sementara ini, sampai berjumpa kembali dalam acara yang akan datang. Salam dan jaga spirit kritik yang baik, yang positif, yang membangun, dan didasari oleh kasih dan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyediakan dan mengutus orang-orang yang berani untuk menyampaikan kritik berdasarkan kasih dan firman Tuhan, agar kami, jikalau lalai dan berbuat salah, kami diingatkan, kami disadarkan, dan kami bersedia untuk memperbaiki diri. Tolonglah Tuhan ketika terjadi penyimpangan dan hal yang buruk, Roh Kudus juga memberikan keberanian kami untuk menyampaikan suatu kritik dengan suasana persahabatan, dengan cara yang baik, dan supaya orang lain itu terbangun ataupun mendapat anugerah kasih dan pengampunan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan, di antaranya bagi Ibu Magdalena, bagi Bapak Predik dan Ibu Karlin Muniran, bagi anak Yosua, bagi Ibu Eli Tombek, bagi Ibu Yeni, kakak dari Ibu Ade. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah cukup lama
mengalami sakit, peliharalah mereka dan topanglah seperti Bapak Oto, Ibu Oni, Bapak Yudhistira, Ibu Leni Sirait, dan juga kesembuhan bagi Opung Esther. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Tetaplah menopang kami dan Roh Kudus selalu menginsafkan kami akan kesalahan dan dosa kami, supaya dalam waktu yang akan datang kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik dan berkenan bagi Tuhan. Dalam kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.